kepada orang lain padahal kita tidak tahu. Yang paling nanti kita benci dengan diri kita sendiri adalah ketika kita membutuhkan orang yang paling kita benci. Jenengan harap ini piye? Ayo. Makanya kalau kita mau membenci orang, bencilah di situ hanya dengan lisan, tapi jangan dengan hati. Kalau kita mau mencintai seseorang, cukup hanya menggunakan hati, jangan hanya menggunakan pikiran, apalagi nafsu. Kalau kita menggunakan hati, ngapunten, seperti apapun orangnya, seperti apapun bentuknya, kayak apapun pola tingkai, kita tidak akan butuh keburukannya. Yang kita butuhkan adalah kebaikannya. Kebanyakan di antara kita bisa menerima 1000 kebaikan, tapi tidak bisa menerima satu kesalahan. Padahal setiap orang ini pasti melakukan kesalahan dan tidak luput dari yang namanya kesalahan. Karena apa? Kelahirannya jenengan saja terkadang mungkin itu bagian dari kesalahan. Salah sapa salah mak epake lho. Bener bener sih. Kenapa saya katakan bagian dari kesalahan yang terstruktur dan disengaja? Iya. Ya wes. Tapi kalau nggak disengaja nggak mungkin kan? Ya Allah. Enggak usah disensor ya wis. Ya intermezzo aja, jangan diambil hati. Yang paling parah itu kalau kita, ya jujur yang paling parah kalau kita ini hanya berani berkomentar di belakang, tetapi di depannya kita tidak berani. Ini yang justru harus kita hindari. Kebanyakan di antara kita, ngapunten, berani berkomentar hanya berada di belakang. Saya titip pesen banget, karena jenengan semuanya seorang perempuan. Yang laki-laki cuma 3. Yang insya Allah gantengnya ganteng pulau. Insya Allah. Kok bisa? Sombong tuh. Oh. Sombong. Sing wis payu yang ganteng toh. Saya titip pesen aja, titip pesen. Kalau jenengan ini di luar konteksnya sebuah organisasi, tapi ini untuk di sini menjaga jenengan, menjaga harga diri, menjaga kehormatan, tidak hanya di organisasi, untuk kehidupan kita semuanya. Ketika jenengan mau cerita, mau curhat, apa maneh bahasanya, mau sharing, berbagi hanya dengan orang yang di situ paham betul terkait dengan permasalahan jenengan dan jenengan punya husnuzon akan diberikan sebuah solusi. Betul. Kalau enggak, wis bahaya. Diimpet. Ya, enggak usah sharing. Bahaya. Penting diimpet dewi. Karena apa? Ngapunten tak bukan. Jenengan cerita dengan orang lain atau jenengan mendengarkan cerita orang lain. Ini ya. Jenengan mendengarkan cerita orang lain, ketika di situ menceritakan orang lain, bisa jadi saat itu jenengan mendengarkan ceritanya mereka, tapi bisa jadi suatu saat nanti jenengan yang diceritakan. Betul. Terus. Ya. Dan ini sering terjadi yang akhirnya dibawa ke ranah organisasi. Akhirnya terus meneng-menengan, blokir-blokiran WA, ya atau komen yang gini status, ketemu melipir ya. Dikasih mikir, udah pulang ngarani nyon sewu munafik jenengan itu. Munafik kabeh. Terus saya kenapa berani ngomong jenengan seorang munafik? Karena Pak, jenengan sendiri itu justru bukan mencelakai orang lain, bukan jenengan di situ justru merugikan orang lain, tapi merugikan jenengan sendiri. Kenapa jenengan merugikan dirinya jenengan sendiri? Kan tadi saya sampaikan, jenengan hari ini cerita, mendengarkan cerita dari orang lain dan jadi besok diceritakan. Ya. Dan ini pasti. Betul. Ya kan, pasti. Sekoyo yo wis to. Jenengan arep muni iki mek aku cerita karo sampean tok. Hanya dengan jenengan just only wis. Sesuk ngomong ngono iki wong liya padha. Gak akan selesai.
yang akhirnya dibawa ke ranah organisasi, sehingga apa? Mempengaruhi daripada untuk mempererat silaturahmi. Ya kan, wis ning WA gak tahu sapa-sapa nang ning grup yo gak bergegeran wis gak dadi wis. Ya kan? Bahaya. Itu justru akan merugikan dengan sendiri. Yang akhirnya apa? Kita ini adalah makhluk sosial, kita ini membutuhkan orang lain. Jangan sampai nanti akan muncul ucapan daripada orang yang kita anggap adalah orang yang paling kita peduli dengan kita. Awakmu marani aku mung krono butuhe Nasihat. Daripada kalau itu sudah muncul dari orang yang setiap kali ketemu dengan kita, setiap kali di situ ada dengan kita, wis dengan mending lek kalau yang omah wae. Gak usah lebih. Karena apa? Itu mungkin yang keluar itu hanya 1-2 kata, tapi di situ sungguh sangat menyakitkan. Tapi kalau sudah muncul itu ya kita harus mau berkoreksi diri. Kira-kira kita ini berkumpul untuk apa? Kita ini menyambung silaturahmi untuk apa? Kalau hanya untuk keperluan saja, hanya untuk kepentingan saja, kita ini kok tidak ada bedanya dengan mereka yang dihitung bayarannya per jam. Ya kan? Kalau hanya ada butuhnya saja, selesai ditinggal nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi kalau kita memang mohon maaf, makanya tadi saya menyampaikan dengan bahasa yang lebih enak, lebih halus. Salah satu daripada fadilahnya mahabbahnya mahabbah atau cinta itu akan di situ menyisihkan daripada kepentingan-kepentingan yang seperti itu. Banyak di antara kita jangankan untuk bertemu secara langsung, lihat foto nih baik kadang wis seneng. Bener enggak? ya. Kita belum pernah ketemu orangnya, kita belum pernah ketemu manusianya. Secara fisik kita belum pernah salaman misalkan, tapi ketemu atau mungkin melihat wajahnya di dalam foto saja, video saja, kita terkadang wis senang. Dalam bukti adanya mahabbah. Makanya kita belajar bagaimana kita mencintai kepada orang lain. Ketika kita mencintai kepada sesama, yang tujuannya adalah kembali kepada kita. Ketika kita mencintai kepada orang lain, mencintai kepada kita, ibaratnya jenengan arep ngaplok wong liya iku lek sampean gak gelem dikaplok ya enggak mungkin akan dilakukan. Kalau jenengan sekiranya mungkin di situ berkata kasar menyakiti perasaannya orang lain, mungkin berarti aku butuh belajar untuk tidak berkata kasar kepada orang lain. Itu bagian daripada kita mencintai diri kita sendiri. Terkadang kita lupa bagaimana mencintai dirinya sendiri, kemudian semua cintanya diberikan kepada orang lain. Tapi ketika tersakiti seakan-akan yang disalahkan adalah orang lain. Padahal lu sampean dulu wae nyantuk kok diwenehi kabeh. Ya, cukup mungkin itu. Ada yang perlu disampaikan lagi. Kayak harus entek kayak ini. Kalau aku terus-terusan kita malah pribadi gitu. Napa? Curhat lu. Ibu ini persis tonggo, pusing hapus. Ya nggak apa-apa. Biar dapat berkah. Monggo selawatan sareng-sareng. Ayo wis. Oh iya jangan lah. Aja aku gak enak sareng. Minta berkahnya. Mungkin. Sebagai penutup perjumpaan kita mungkin pada malam hari ini. Sambil sholawat, monggo dilanjut apa? Kita sambil menegakkan tangan, kita berdoa kepada Allah agar apa yang menjadi niat